Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Dalam video kali ini kita akan sharing kembali yaitu penyempurnaan dari administrasi surat menyurat, dari surat masuk dan surat keluar. Yang di video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan untuk mekanisme surat masuknya dengan tampilan ala kadarnya. Yang penting untuk administrasi surat menyuratnya sudah menggunakan sistem form, tidak atau berdasarkan database. Jadi di tampilan yang baru ini sudah untuk menu indeksnya itu sudah kita atur. Pertama, mulai dari penggunaan tombol-tombol ini sudah menggunakan sebentar, saya aktifkan untuk ininya. Menu ribbonnya dulu saya aktifkan. Oke, kita coba aktifkan ya. Jadi yang developernya kita aktifkan. Jadi di sini kita sudah menggunakan untuk form control button di sininya, dan semua menggunakan visual kode visual untuk pemanggilan tiap formnya. Contoh, sebentar kita aktifkan dulu untuk ininya. Jadi kayak contoh ini surat masuknya. Di sini untuk perbaikan surat masuk, di sini ada untuk cetak lembar deposisi. Dan jadi ketika keluar cetak lembar deposisi, di sini kita bisa mengatur untuk disposisinya. Dia mengambil database dari surat masuk. Jadi coba kita kembali ke surat masuk. Jadi di sini ada penyempurnaan dari tampilan sebelumnya. Ini sampai ke tujuan surat. Kalau di sini sudah sampai ke sifat surat, agenda, kemudian kode penyimpanan. Di sini kalau seandainya dia suratnya itu fisik, maka kita simpan atau ke owner yang kita buat sendiri. Yang ini bisa diatur pada menu setting di sini rumusnya. Jadi kemudian didisposisikan ke siapa, baru kita simpan di sini untuk prosesnya. Kemudian untuk proses detail, ini ada penambahan database-nya. Dimulai dari keterangan ini, database-nya kita tambahi. Dan ini sudah dilaksanakan, dan juga ada menu cari data di sini. Jadi contoh mungkin SK. Nah, di sini langsung keluar untuk mana yang alternatif yang keluar dari ininya. Jadi ketika kita hapus di sini, maka sudah hilang untuk itunya. Itu ada penambahan fitur itu. Kemudian juga ada jumlah surat masuk di tahun yang berjalan di sini. Jadi ada surat masuknya berapa, kemudian surat keluarnya berapa. Dan ada jumlah surat masuk, surat keluar, dan lembar deposisi yang sudah dicetak. Jadi ketika masuk ke lembar disposisi, misal ini kita simpan. Ketika disimpan, ini akan masuk ke database disposisi. Kemudian kalau mau dicetak untuk ini langsung masuk ke printer. Jadi langsung proses ngeprint apa. Nah, ini simpan dan print. Nah, ini munculnya kayak gitu. Mungkin kita cancel ya untuk printingnya. Kita cancel. Oke. Jadi ketika perbedaan untuk kita masuk ke lembar disposisi, ketika disimpan, ini disimpan tanpa proses cetak. Tapi ketika proses cetak kita klik, maka data itu disimpan dan akan dicetak. Itu fungsinya.
pada proses antara simpan dan cetak. Kemudian kita kembali lagi ke inputan di sini, kemudian masuk ke untuk surat keluar. Ini tidak ada perbedaan di sini, hanya proses untuk lokasinya, penyimpanannya di mana. Di sini ada itunya untuk kita cek di surat keluar. Nah, ini tujuan surat ada. Jadi di sini ada penyempurnaan untuk penyimpanan dari posisi arsip. Jadi ketika kita cek di detail data, di sini itu bisa dicek dia tersimpan di berkas mana, lokasi berkasnya. Jadi kalau mungkin berkasnya itu berbeda, tapi database-nya ini tetap satu. Oke, selanjutnya untuk laporan. Nah, laporan ini akan menampilkan data laporan setiap tahunnya. Jadi ini bisa cek di sini. Nah, ini bisa diketik biasa untuk tahunnya 2021. Ini sudah jalan dan ini sudah kita gunakan. Jadi kalau kita kembali, maka semua sheet itu otomatis hidden sehingga tidak akan penuh di sini untuk sheet-sheet yang akan dibuka. Jadi contoh sheetnya coba kita, nah ini fungsi dan fungsi klik kanan kita matikan. Dan juga ada fitur exit di sini. Ini fitur exit ini fungsinya juga dia ketika di exit ini dokumen akan tersimpan semua. Jadi tidak melainkan biasanya kan ini simpan. Kalau ini langsung tersimpan otomatis dan menutup programnya. Kemudian ini ada untuk edit profil. Edit profil ini hanya inputan biasa yang menandakan nanti ini tujuannya ke kop suratnya. Kemudian untuk menu setting di sini ada setting yang umum, setting sistem ya di sini. Jadi mulai dari kategori surat masuk, surat keluar, kemudian sumber suratnya, kemudian di sini ada legalisir. Kalau memang menandakan surat itu akan dilegalisir, kemudian unit lembaganya itu bisa kita terapkan, kemudian jenis suratnya di sini saya buatkan dua, jadi soft copy dan hard copy untuk ininya. Kemudian nanti apakah via email, jadi dia tersimpan di database email, itu bisa juga jadi soft copy email ke email mana tujuannya, kemudian lokasi penyimpanan. Ini jadi yang arsip soft copy ini ada folder soft copy-nya sendiri. Kemudian untuk sifat surat ini ada rahasia, penting, biasa dan segera untuk disposisinya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dari salah satu yang berkomentar di YouTube saya untuk penyempurnaan di lembar disposisi. Mungkin kalau seandainya ada kok macam-macam lembar disposisi yang bisa dikehendaki, cuma di sini saya menciptakan untuk atau meniru untuk lembar disposisi ini yang sederhana, yang bisa diakumulasi secara sistem. Jadi untuk ininya kita sudah, ini contoh yang kita tiru untuk lembar disposisinya. Jadi ini kalau seandainya ingin file ini untuk belajar atau untuk pengembangan, bisa kunjungi blog saya di rtutorial22.blogspot.com. Nantinya linknya saya akan cantumkan di deskripsi. Itu saja mungkin sharing untuk sistem administrasi surat menyurat dari surat masuk dan surat keluar dari pengembangan dari tutorial sebelumnya. Dan mungkin nanti ada pertanyaan untuk pengembangan lanjutannya, bisa tinggalkan di kolom komentar untuk saya kembangkan kembali dari sistem yang saya buat ini dan untuk bisa dibagikan secara gratis. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel Ruang Tutorial.